Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, sebagai umat Islam, hendaknya kita senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kelak tidak mendengarkan khutbah iblis di hari akhir nanti. Ini dikarenakan iblis disebut akan menyampaikan pesannya kepada orang-orang yang mengikutinya dan telah ditetapkan oleh Allah masuk ke dalam neraka jahanam. Bahkan, khutbah iblis ini disebut sebagai khutbah yang paling menyentuh hati. Lantas, apa isi khutbah dari iblis di hari kiamat kelak? Simak terus video ini, namun sebelum lanjut ke videonya silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Sahabat Muslim, iblis memang selalu mencoba untuk menggoda manusia dan menyesatkan manusia dari jalan yang lurus. Ini bertujuan agar di akhirat kelak ia memiliki teman untuk ditempatkan di neraka. Pada hari akhir nanti, iblis akan berkhutbah di hadapan para pengikutnya. Isi khutbah iblis kepada manusia di neraka pada hari kiamat dilakukan setelah proses perhitungan atau hisab selesai. Pada saat itu, manusia terbagi dua kelompok. Allah memasukkan orang-orang beriman dan beramal soleh ke dalam surga, sedangkan orang-orang kafir dimasukkan ke dalam neraka. Menurut tafsir Ibnu Katsir maupun tafsir At-Tabari, khutbah iblis itu merupakan pidato yang sangat menyentuh hati, bahkan sangat menyayat hati. Semua manusia dari kelompok penghuni neraka yang mendengarnya heboh dan menangis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan mereka semua di padang mahsyar berkumpul untuk menghadap kehadirat Allah. Lalu orang yang lemah berkata kepada orang yang sombong, 'Sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Maka dapatkah kamu menghindarkan kami dari azab Allah walaupun sedikit saja?' Mereka menjawab, 'Sekiranya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepadamu. Sama saja bagi kita. Apakah kita mengeluh atau bersabar? Kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri.' Dan setan berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan, 'Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan atau sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sungguh, orang yang zalim akan mendapatkan siksaan yang pedih." Quran Surat Ibrahim ayat 21-22. Dalam tafsir Kementerian Agama dijelaskan bahwa dalam ayat tersebut, Allah menyebutkan pengakuan setan di hadapan Allah. Setan senantiasa menggoda dan menyesatkan manusia dari jalan yang benar dengan memberikan gambaran sedemikian rupa sehingga manusia yang terkena godaannya memandang kejahatan sebagai perbuatan yang baik dan terpuji. Di samping itu, setan juga memberikan janji-janji kepada orang-orang yang kena godaannya, yaitu keuntungan yang akan mereka peroleh jika mereka memenuhi ajakannya. Akan tetapi, ia tidak mampu memenuhi janji tersebut. Pengakuan setan setelah urusan hisab di padang mahsyar selesai ditujukan kepada orang-orang yang telah disesatkannya di dunia ini, baik golongan lemah yang telah memperhambakan diri kepada selain Allah, maupun golongan kuat dan sombong yang telah menganggap diri mereka sebagai Tuhan. Dalam pengakuannya itu, setan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada mereka janji yang benar. Dia kuasa untuk memenuhi janjinya itu. Setan pun telah memberikan janji kepada mereka, tetapi dia tidak kuasa untuk menempatinya. Setan sama sekali tidak mempunyai kekuasaan apa-apa terhadap mereka. Dia hanya sekedar menyeru manusia kepada sesuatu yang tidak benar, lalu mereka mematuhi saja seruannya itu tanpa menggunakan akal. Oleh sebab itu, manusia yang bersalah, janganlah mereka mencercanya, melainkan cercalah diri sendiri. Setan sekali-sekali tidak dapat menolong mereka dari azab dan siksa Allah, dan mereka pun tidak dapat menolongnya. Sesungguhnya setan sejak dahulu tidak membenarkan perbuatan manusia mempersekutukannya dengan Allah. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah berkata, Allah mengabarkan tentang khutbah yang disampaikan oleh iblis kepada para pengikutnya, yaitu setelah Allah memutuskan atau menghisap para hambanya, lalu Allah memasukkan kaum mukminin ke surga, dan Allah menempatkan orang-orang kafir ke dalam neraka jahanam.
maka iblis pun tatkala itu berdiri dan berkhutbah kepada para pengikutnya agar semakin menambah kesedihan di atas kesedihan mereka, kerugian di atas kerugian, serta penyesalan di atas penyesalan. Sahabat Muslim, demikianlah isi khutbah iblis di hari kiamat nanti yang menyayat hati dan membuat para pengikutnya menyesal. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang tidak mendengarkan khutbahnya iblis di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.